tadi kepotong tapi lanjut lagi. Terus jadi nanya nggak? Tadi udah nanya tadi. Pertanyaannya Tujuan. ya tujuannya ke sini. Tujuan ke sini. Gue bete coy. Aing bete di Rangkas coy. Jing, baru sampai Jing. Ciao. Baru sampai. Ya, Mantap. Ah, bos. Gue nggak biasa tuh, gue mau kayak tadi itu nggak bisa. Tapi datanglah ini sekarang kita di Binuangen ceritanya. Tempatnya salah satu tokoh lah, tokoh di sini tokoh. Ya tokoh orang yang suka nelayan di sini tempat Binuangen. Gua kesini nemuin kawan gua namanya Atang. Sumpah kepikiran, kolot diberi nama Atang, tapi nggak bagus Atang Setiana. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama salah satu aktivis lah, ya aktivis Lebak Selatan. Nanti orangnya lagi dari kopi. Lanjut. Oke bos, enjoy kalem. Balik lagi sama gua Teguh dan sahabat gua Atang Setiana. Jangan jatuh lagi nih, tolong. Jadi ini hari kedua ya, hari kedua gua di Binuangen, pokoknya di Lebak bagian selatan lah. Dan masih banyak sebetulnya tokoh-tokoh, sahabat-sahabat gue. Salah satunya ini baru ketemu nih malam ini nih. Semalam habis enak-enak. Aing tadi ajak. Jadi kita khusus malam ini bersama sahabat Atang Setiana. Tepuk tangan. Kacau banget. Sehat gini, ya, Mas Atang. ya. Alhamdulillah, tuh kan tahu mau saya jadi masih kaku. Jadi atau ini mau ngobrol santai Atang, kita ngobrol ngalir baik gitu kan. Nih biar semua teman-teman tahu kan, kebanyakan tahu oh Kak Atang ini PMI Selatan, aktivis dari Lebak Selatan contoh. Tapi nggak semua orang tahu masalahnya. Siapa Atang itu? Coba dijelasin dari mana, terus kehidupan sepak terjang sampai menyandang gelar aktivis. Saya bukan aktivis. Terus Saya masyarakat biasa. Ini agak tegang ya. Iya. bebas. Ya, saya tegang di sandang aktivis. Sebenarnya kita normal ya, kayak tidak biasa. Cuma apa ya? Anugerahnya kita mungkin pernah masuk perguruan tinggi itu aja. Oh gitu. Yang bisa ngebedain dari pemuda umumnya, Atang berhasil masuk perguruan tinggi gitu. Ya jelas perguruan tinggi harus dibawa juga agar citranya juga terbawa. Citra Stena ya umumnya. Oh iya, kuliah di Nurul Hidayah. Bukan salah satu lah. Ya bukan ngomong. Nggak ada penonton, sorry. Asli dari mana, Atang?
Lahir Ciara. Lahir di Cihara, salah satu kecamatan berarti di Lebak. Ini Katang, mau nanya-nanya persoalan kok bisa sih sampai kuliah gitu. Biasanya ya punten tanda kutip gitu ya, pemuda-pemuda di kampung, di desa lah ya, pengen kuliah itu nggak sampai sana. Nah, Katang kenapa sampai kuliah, motivasinya gitu? Pertama mungkin lingkungan keluarga ya, dari orang tua. Support keluarga itu sangat luar biasa. Yang kedua, ada bahasa gini, ketika kita berkawan dengan yang jualan parfum maka kita ikut juga, kan gitu, Ikut wangi lah. ikut wangi lah. Nah, kebetulan saya paling seneng itu pas lulus MA lah, Madrasah Aliyah, itu gabungnya dengan orang-orang yang katakanlah berpendidikan. Itu ada motivasi, dan itu banyak itu yang memberi motivasi, termasuk keluarga saya yang berorganisasi juga, kan gitu, sehingga ada keinginan yang apa ya, katakanlah keinginannya itu sangat tinggi, keinginan tinggi, masuk ke perguruan tinggi, sehingga di perguruan tinggi juga ada organisasi, kan gitu. Nah, minatnya itu sangat tinggi juga tuh, adanya organisasi, dan itu kalau kuliah kita nggak masuk organisasi mungkin saya juga nggak tahu kayak gimana, kan gitu. Tapi memang benar organisasi bisa membedakan dengan yang kuliah katakanlah non organisasi ya, begitu. Tapi bukan soal kecerdasan kan. Kalau intelektual mungkin ada yang bawaan kan, begitu. Tapi soal mungkin relasi ya yang dapat saya, Ya. jaringan-jaringan, cara bergaul dan lain-lain itu luar biasa. Ya. Nah, kedua nih, sekarang ya kalau ngomong Lebak Selatan pasti banyak kan aktivis-aktivisnya. Ya. Nah, sekarang di Lebak Selatan itu sih gini guys, ya guys nggak tahu internet guys. Maksudnya begini, kalau udah ngomong Lebak Selatan, siapa sih gitu yang ya lu ngapain sih bulak balik? Pokoknya gini, pokoknya gini, kalau ngomongin Lebak Selatan siapa sih yang nggak kenal sama Katang? Wede Cijaku. Ini ketinggian ini. Nadanya ketinggian nih sih. Enggak serius men. Karena mau nggak mau Katang ini ikut andil dalam perjuangan pemuda Malimping atau Lebak bagian selatan lah saat jalan kaki, ya kan? Ya ente pernah kan? Iya ente orang Katang datang alun-alun langsung diving pura-pura anjing rumah sakit padahal nggak kenapa-kenapa. Pura-pura pingsan. Pernah mengalami hal itu ya. Nah iya kan di sana mencuat. Aduh nggak enak kayak nama politisi. Nah dari sana lah nama Mas Atang ini mulai naik. Nah kita pengen nanya coy, saat itu kenapa sebegitu semangatnya sehingga rela jalan kaki sekitar berapa kilo sih? 150 lebih lah kilometer sehingga merelakan kakinya anjir datang ke sana. Gimana tuh ceritanya? Panjang itu ceritanya sebenarnya. Oh gimana? Itu panjang ceritanya. Gimana? Kita ceritanya dari mana dulu ya ini? Bebas pokoknya mah. Ceritanya gini, jujur sampai sekarang mungkin saya kurang suka aja terhadap kepemimpinan di Kabupaten Lebak gitu. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah udah. Sampai sekarang ya. Oh jadi kemarin Ya kemarin lah katakanlah. Kalau sekarang mungkin karena apa ya, sedikit demi sedikit sudah
apa sudah berjalan dengan baik kan itu kepemimpinan menurut saya kan. Kalau dulu melihat infrastruktur aja di selatan dan itu berantakan. sangat berantakan itu kalau dulu. Dari situ bahwa kita juga tidak lepas apa ya, bisa dikatakan pesan-pesan rakyat kan. Banyak pesan rakyat kepada kita, kepada siapa lagi kata rakyat kan, kata rakyat banyak, kepada siapa lagi kami mengadu kan itu, memohon agar kami juga menginginkan hidup layak katakanlah kan gitu, karena kita udah merdeka. Selatan itu mungkin rakyat selatan kala itu merasa belum merdeka, melihat infrastruktur bobrok, terus pendidikan juga mohon maaf kan itu, kesehatan juga baru-baru sekarang kan, rumah sakit Malingping juga mulai meningkat lah, ditambah lagi ada rencana ada rumah sakit di sana gitu. Di selatan bertambah yang artinya itu udah upaya baik dari pemerintah kan gitu. Ya, ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Kalau sekarang untuk membenci enggak kepada pemerintah, justru gimana caranya kita membantu pemerintah. Kalau dulu saya apa ya, tingkat tensinya itu sangat tinggi. Soal membenci pemerintah, katakanlah pemerintahan nomor hiji katanya di Kabupaten Lebak kan gitu, dari Pak Jayabaya sampai ke anaknya kan begitu. Namun mungkin dipegang oleh siapapun ya begini-begini aja lah Bang. Mantap juga ini pesan moralnya, begini-begini aja bos. Tapi kemudian sekarang mulai ada peningkatan lah ya. Nah coy, gue pengen nanya nih ya, buat teman-teman aja nih semua. Sekarang kan bupati ya lagi ngusung sama gencar-gencarnya, coy, ngerokok lagi, panik. kita santai aja. Rokok lagi. Panik. Ya Allah kamera. Lanjut. Ini kameranya jahat ini. Pokoknya nih, Bupati kan sekarang lagi ngobrolin gencar-gencarnya ngobrolin wisata. Selatan ini kan Lebak Selatan ini sangat banyak sekali daerah-daerah yang potensi akan wisata, budaya dan lain-lain lah, itu banyak banget, bahkan kandungan alam, sumber daya semua ada, dari batu kars, batu galet dan lain-lain. Nah sekarang ceritanya Bupati lagi pengen menjadikan daerah ini daerah wisata. Nah gimana tuh tanggapan Atang? Menurut saya sekarang udah apa ya, keinginan bupati itu udah terlaksanakan menurut saya, yang artinya kan apalagi di selatan hampir setiap kecamatan katakanlah, kalau desa banyak desa-desa yang masih belum kan, belum ada wisatanya, tapi setiap kecamatan udah ada. Menurut kita berbicara sampel udah dapat ya. Target bupati itu, target pemerintahan Kabupaten Lebak untuk daerah wisata itu menurut saya tercapai, meskipun belum maksimal ya, tapi 70% sudah tercapai lah. Gitu. Nah itu yang belum tercapai gimana? Khawatir ada pesan nih, siapa tahu kan Bupati lihat nih YouTube gua yang gak ada subscribernya gitu. Ya kan Bupati, iya cina budak. Pesan-pesan buat Bupati itu ya, bukan buat Bupati sih, buat pemerintahan daerah. Bupati kan hanya mengatur. Nih buat pemerintahan daerah yang kurang itu tuh, kira-kira menurut Atang apa? Tinggal pengelolanya. Pengelola, gila pengelola. Manajemen berarti. Ya soal itunya doang. Yang artinya pengelola wisata juga harus yang mempunyai ide-ide kan, ide-ide soal para wisata. Yang artinya kalau berbicara jenjang pendidikannya ya, pendidikan S1 pariwisata kan, S2 itu di kita minim banget kan. Betul, nggak ada malah. Ya, bahkan nggak ada. Itu kekurangannya. Berarti soal manajemen wisata aja sih ya, harus ya.
setiap masuk ke sini yang mengelola ya gitu-gitu aja gitu kan, kadang nggak tahu sama sekali sama wisata, kadang kita masuk asal aja. Nah itu lanjut nih coy, ente kan banyak ada nih, banyak junior, orang-orang yang mau banyak teman. boleh lah. Banyak teman kita. Oke siap, banyak teman. Oke lah. Kira-kira nih pesan apa tuh buat teman-teman hari ini lah? Lu ngomong apa punten gitu, kemarin duitnya keambil lah, mereka kebawa pulang. Bebas lah. Kira-kira pesannya apa buat teman-teman yang lain? Pesan saya kepada sahabat-sahabat saya, terutama sahabat-sahabat dekat ya, yang pernah bertatap muka langsung, dan saya tidak pernah berhenti memberitahu kepada mereka bahwa kita harus punya keahlian, dan itu silahkan pilih mau skill dimanapun, kan itu sesuai potensi kita, dan itu karena saya juga merasa apa ya, ketika saya ditanya keahlian saya itu apa hari ini, saya juga nggak bisa jawab normal kan, karena keahliannya belum apa ya, katakanlah keahlian saya itu belum ketemu lah oleh saya pribadi, belum ketemu apalagi orang lain kan gitu, yang artinya untuk generasi harus menggali keahliannya masing-masing gitu. Punya skill yang potensi gitu. Kalau sih ini bingung sih ya, sekarang itu pemuda-pemuda TikTok Yes. kan Bigo Live. Yes. Kalau hal-hal yang kayak gitu silahkan, kan soal itu soal hobi ya. TikTok bos. Ya itu juga soal mengikuti arus zaman, nggak apa-apa kali ya gitu. Mungkin ada yang terkenal dari TikTok kan begitu. Tapi kalau mau peduli terhadap wilayah, lihat saja potensinya di kita apa kan gitu. Yang artinya kita kembali lagi ke wisata tadi kan. Seandainya kita dari usia dini mempersiapkan bakat kita untuk mengelola wisata, ataupun bahkan bakat kita untuk jadi di pemerintahan kan, yang artinya ketika kita udah dewasa, udah menguasai itu kan, itu modal udah ada, enak tuh yang itu. Intinya mah kesadaran, punya skill, ya kan? Ini jauh nggak jauh beda dari sana sih. Sebelum ke selanjutnya nih, ini video tanpa sponsor, kita berdiri sendiri. Ada yang mau sponsorin kemarin? Gue sponsorin, enggak. Kekecilan. Tambahin lagi bang. Anda senang, udah hampir berapa bulan kan nggak ketemu, sekarang ketemu lagi di tempat yang sama. Pas Anda ke selatan kan ketemunya di sini, sekarang yang ke selatan dari di sini. Nih Katang, Anda sih agak sedikit risih ya, nggak tahu ya, gue nggak tahu nih, semua teman-teman nggak tahu, ngelihat sumpah risih banget karena generasi muda ayeuna gitu. Susah, mereka nggak sadar. Buktinya coba gitu loh, yang main TikTok itu gue nggak seneng sumpah, walaupun gue pernah TikTok sekali, sumpah ada tuh seneng gitu loh, karena harusnya lu bukan di sana gitu, lu harusnya di tempat lain gitu. Jangan, oke lah TikTok boleh main kan, cuma jangan terlalu mendominasi gitu loh. Harus ada yang tadi Kak Atang bilang, keahlian, potensi yang punya, agar kemudian bisa kita kembangkan buat daerah, buat negara, buat bangsa lah ceritanya. Nah itu tuh coba omongin tuh orang-orang kayak gitu, gimana tuh supaya aduh, gimana tuh Kak Atang, sok tanggapin lah buat generasi muda nih sekarang. Bingung ya kita nanggapinnya kayak gimana itu. Cuma ada banyak cara mungkin untuk memberhentikan mereka, dan itu kalau sahabat-sahabat kita terdekat mungkin udah apa ya, udah sering kita sampaikan begitu.
hiburan boleh-boleh saja, tapi kita punya batas kan begitu. Katakanlah TikTok hiburan, permainan game, saya juga pecinta game kan gitu. Iya. Game apa kan? Ya kalau saya senangnya main PS itu. Paling Paling seneng apa? paling seneng tuh. Bahkan saya sering nanya-nanya gitu, ada yang lawan kuat, ada yang lawan kuat gitu. Itu kan hobi. Iya, siap. Makanya saya itu nggak bisa tuh ngelarang orang soal hobi ya, soal hobi TikTok, main game tuh banyak tuh kan yang menghabiskan waktu menurut kita mah kan gitu, secara sadar bahwa itu hanya menghabiskan waktu doang kan. Batasan berarti. Iya, kita harus punya batasan aja gitu. Batasan. Tuh coy, ingat tuh batasan coy. Bentar-bentar gini, bentar-bentar gini. Gue kadang-kadang gini. Main TikTok bisa tuh kan ya. Kita juga mungkin pernah ya kayak gitu. Cuma kita nggak kayak mereka aja jadi candu kan. Ada yang jadi candu. Kalau kita kan pernah doang kan. Sekali pernah. Iya. Kita juga pernah. Lagi sampai di komen kan. Apa-apaan sih? Tapi kalau terakhir kata nggak banyak kalau terakhir. Kita kan pemuda. Ya kita sampai malam pun nggak apa-apa nih kalau santai-santai. Emang santai, cuma masalah memorinya nggak kuat. Nah ini nih yang paling penting nih. Kita kan selaku kaum muda, orang tua nggak mungkin di sono terus kan. Ya pasti turun. Apalagi kan orang tua sekarang ada yang beberapa kurang paham mengenai pentingnya digital, pentingnya milenial dan lain-lain gitu. Itu yang agak sedikit kurang. Nah akan tiba di mana saatnya orang tua turun, kemudian pemuda-pemuda hari ini akan menggantikan posisi-posisi mereka. Gue nggak politis sih sebetulnya, nggak politis. Gue cuma pengen minta harapan aja sih, harapan ke Atang nih ke depan gitu loh, buat Lebak ini gimana, bagaimana, baiknya gimana gitu. Ini kan khawatir ya, sudah ada isu-isu nggak enak aja gitu soal Lebak gitu, apalagi itulah. Ini mah lebih ke politis. Kalau mau bahas kayak gini ini politis. Enggak, juga harapan aja sih, harapan ke Lebak. Udah siapa aja lah, terserah. Iya memang diakui atau tidak ini pembahasannya politis ini. Enggak politis, sumpah ini mau politis aja. Harapan. Tapi kita berpikir positif aja ya, bahwa kita juga masih ingat pesan dari orang tua kan gitu, bahwa harapan kami adalah kepada pemuda kan, kepada kalian generasiku, katanya kan begitu. Dari situ juga sebenarnya PR besar itu untuk kita, yang artinya kita harus mempersiapkan yang tadi saya sampaikan, mempersiapkan keahliannya masing-masing kan gitu, karena di hari tua nanti kan gitu kita akan bagi-bagi posisi dimanapun kan gitu. Nggak tahu posisi saya juga ya, mudah-mudahan posisi saya juga bagus kan gitu. Nggak tahu lah ya kita ke depan Ya. gimana. Tapi disiapkannya dari sekarang untuk generasi muda khususnya, karena Lebak ini selain Lebak unik, Lebak ini indah. Gitu. Ditambahin lah. Ya. Bupati tambahin nih sama Tatang. Lebak ini indah. Bekerja dengan hati. Politis bos itu, jangan. Ya kalau Pak Camat Balimping itu mengatakan bekerjanya dengan hati, katanya begitu ya. Tapi gini, untuk generasiku, aku juga generasi sama kan, ini lagi proses kita. Sebenarnya kita juga sangat perlu orang tua untuk menjadi mentor kita ya, kan gitu. Tapi kadang bingung kalau kita nyari mentor kitanya masih apa ya, katakanlah lagi proses mentornya juga. Lagi pengen dimentorin. Jadi mentor pengen mentorin. Hidup yang enak itu kan kita punya mentor handal kan begitu. Kita keahlian juga nanti kalau ada mentornya kan enak, kita agak diarahinnya kan enak tuh kalau mentor. Tapi kan ini mah
kebanyakan termasuk saya juga, mentor saya juga kan masih proses gitu. Dia juga lagi memikirkan kehidupannya kan gitu. Mungkin yang saya yang keberapa gitu pikiran beliau kan gitu. Yang artinya hanya seadanya saja mengarahkan, tapi terima kasih lah pada mentor senior juga, sebenarnya senior kita lah katakanlah semuanya lah ya. Iya. Biasa lah malam ini ya itulah gimana. Ini kan pembahasannya nggak apa-apa kita politis kan, berpikir politis juga nggak apa-apa. Hari ini menurut saya berpikir kemanapun nggak apa-apa, yang penting kita positif, kita tidak punya niatan buruk lah. Kita yang di benak kita yang ada husnuzon kan, baik kan, yang itu enak kita. Yang artinya saya juga dulu sering membenci orang dan gitu, sering membenci orang dengan kultus. Hari ini kebalik, gimana caranya saya berdampingan dengan semua orang tanpa saya punya sifat katakanlah sifat iri, sifat dengki kan gitu, sifat jahil. Menurut saya itu yang menjadi kunci. Kan kemarin baru ngejahilin orang di Bagedur sampai nggak bisa Oh. bangun. Ya ya. Hal itu kan itu hiburan. Oh, hiburan. Siap. Ini pertanyaannya jangan begitu. Boleh kita putus aja nih. Kita akhiri aja. Enggak, tadi kan nggak disebutin ngapain, enggak. Iya. Ya intinya enggak ngebenci sama orang lah ya. Iya. Semua kita harus bergandengan. Iya. Tapi kayaknya di kantong banyak keresahan ya. Nanti apa kita sambil ngobrol. Emang apa sih sebetulnya gitu yang dicari dalam hidup ini? Sebenarnya yang paling kita cari itu soal hiburan. Soal hiburan kan. Aduh, jadi enak ngomongin hiburan. Iya. Pada dasarnya kita kan disuruhnya ibadah dan gitu. Namun kita juga masuk makhluk sosial ya. Kita perlu hiburan. Saya juga kalau hiburan kadang ketika hiburan kita apa yang bikin senang menurut kita, padahal kadang-kadang yang bikin senang kita itu merugikan orang lain kan begitu. Oh, iya. Tapi kan tujuannya gimana caranya kita menghibur diri kayak gitu. Ya pembahasannya jangan ke sana. Oh enggak, tenang aja sih, tenang aja. Yang penting Hiburan saya ini harus diprivasi sebenarnya. Iya, iya. nggak mau, kita percayalah ke Atang. Ya akhirnya ya, iya sih sebetulnya kita apa dengan penat kita, semua orang pasti butuh hiburan. Ya kayak misalkan bertemu langsung kayak gini gitu Ya. kan, udah lama nggak bersua, atau mungkin jalan kemana untuk yang segar ya wajar lah. Pasti Ya udah, tapi gini, apa yang pengen Katang sampaikan terhadap semua orang yang nggak bisa Katang sambangin nih satu-satu, mumpung lewat video, tinggal nih video lihat. Yang perlu saya sampaikan itu ke setiap orang itu permohonan maaf itu. Minal aizin. Iya, kata-kata permohonan maaf kita. Permohonan maaf saking merasa kita bukan makhluk yang paling benar kan gitu. Jadi permohonan maaf lah kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah yang sering kita kritisi kan gitu. Kita permohonan maaf hari ini. Maafin ya Bang. Kepada senior kita, kepada sahabat yang pernah kita jahil kan gitu. Kita pernah jahil, pernah ngagibah sahabat, ngagibah senior kita kan. Ya, kepada paling sering kita kan jahil kepada sahabat sendiri kan, jahil. Jahil banget. Iya, saya pribadi jahil banget itu. Makanya itu yang paling utama, saya permohonan maaf itu kepada sahabat yang pernah saya jahil. Tapi kan jahil kita kadang niatnya baik meskipun kita jahil, nah gitu. Tapi kan manusia itu semua manusia itu nggak sama ternyata pola pikirnya kan. Kita mau pengen arahnya ke sini, yang lain Menghadapinya beda. ya menghadapinya beda karakter apa kan gitu.
kita juga harus paham. Tapi yang paling penting sekarang, katakanlah kita udah menginjak dewasa ini, kan itu. Usia saya udah dewasa. merasa dewasa umur ya. Yang paling merasa dewasa itu umur. Kalau kepribadian, nggak tahu saya, menurut orang, saya merasa belum dewasa kalau kepribadian. Tapi kalau umur saya merasa dewasa. Umur berapa emang? Saya lahir 95, udah berapa? 95 berarti udah sekitar 23, 24, 25an ya? Udah dewasa banget kan? Ya, 25, 26 kan udah dewasa itu. Makanya dari sekarang kita berpikirnya positif aja tuh. Gimana caranya bikin orang seneng gitu kan, ngejamu orang, tahapannya nyambung lagi gitu kan, bukan hanya dengan ketum juga jangan sampai di sini kita pertemuan kan gitu. Ini anggaplah pertemuan awal, ketika kita bertemu pertemuan awal lagi kan gitu. Jadi nggak ada pertemuan akhir di kalangan kita kan selaku sahabat. Betul, buat semua nih ya kan. Iya, buat semua. Berarti umur 25. Ya, Rencana nikah? Ceweknya ada? Waduh, yang mau nih 25, lumayan. Gak apa-apa kan, nanti ada. Bingung kita kalau ceweknya ada. Cewek ada itu. Cewek selalu ada. Oh, cewek ada ya. Semenjak awal diciptakan cewek selalu ada. Wah, iya. Musnahnya cewek saya nggak tahu itu. Emang cuma si Dedi yang sampai sekarang belum punya pacar. Dia aja belum punya pacar sampai sekarang. Ya, mantap lah, udah ada rencana nikah. Rencana nikah ya kan? Kalau rencana ada, rencana matengnya enggak. Kita belum ke apa ya, schedule tuh kayak awning berapa tuh, belum di sana tuh belum. Kita belum bisa mendirikan awning gitu. Udah ngalarang dulu tapi nggak apa-apa sih, asik. Saya boleh bertanya lagi nih. Oh, jadi atau nanya apa? Boleh bertanya. Kok lu yang nanya? Aku harus. Ya udah, sok. Ya, saya juga harus menanyakan kan. Pasti semua orang setiap langkahnya itu pasti mempunyai tujuan. Tujuan ketum sendiri kan. Belum cerita kita dari tadi tujuannya itu apa kesini kan. Saya bersyukur meskipun apapun tujuannya, saya udah bertatap muka, udah disambangi, syukur banget. Oh, terima kasih banget kepada sahabatku ini yang saya doakan karirnya bagus. Ampun, Seluruh sahabatku saya doakan karirnya bagus. Orang yang pernah berhadapan denganku, senior yang pernah saya sambangi, semoga sehat, bagus gitu kan, karirnya itu bertambah lah. Gitu. Sebenarnya kita harus mendorong senior juga nih, agar karirnya bagus-bagus. Betul. Karena kalau senior ini karirnya mohon maaf ya, itu menyulitkan kita sebenarnya. Gitu. Kalau mohon maaf gitu kan, itu menyulitkan kita. Generasi itu harus mendoakan senior, kan gitu. Membantu senior. Ya, lalu kita kan gitu. Itu yang jadi kata kuncinya ketika senior udah sukses katakanlah, lalu kita kan gitu. Ini mah kalau seniornya masih mohon maaf, kita juga masih pertanyaan kan. Terus jadi nanya enggak? Tadi udah nanya tadi. Pertanyaannya Tujuan. ya, tujuannya ke sini. Tujuan ke sini. Gue bete coba. Aing bete dirangkas coba. Balong, alun-alun, ona. Iya Allah, daripada gue cuma di sini nih gitu kan. Selatan kan ketemu pantai, ketemu jalan boga kan. Iya. Tikungan Mbak Karena aja. salah satunya itu sahabat-sahabat. Semua pengen gue sambangin nih tadinya. Ya alhamdulillah lah malam ini bisa ketemu langsung kan sama Katan, bisa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Intinya masih itu. Kalau bahasa agamanya itu silaturahmi. Karena ya dulu itu apa yang pernah kita obrolin bareng kan di base camp. Kita ini harus menguatkan nilai-nilai silaturahim, jangan sampai diputuskan. Kira-kira di sana lah, cuma gitulah tujuan kesini mah. Jadi ya, sekarang gua lagi tuh yang nanya. Lu jangan nanya gua, kan ini YouTube gua. Iya. Tadi yang kita omongin kan
Sorry nih, kira-kira tadi kan minta maaf ke global. Iya. Semua. Ada nggak? Gue nanya ya, ada nggak minta maaf yang lebih spesifik ke orang? Mantan? Nah, pernah sekali kamu. Gue tau banget mantannya nih. Ada di sono. Oh, ini sono. Yang sampai dikenalin ke kader-kadernya, malah diprovokasi. Takut, takut. Ya, kita global aja, Global aja. Minta maafnya global. Nanti privasi itu minta maaf personal itu. Takutnya gitu uangnya kepake mantan, maaf lah. Oh, iya. Perjuangan. Kita terima kasih lah. Terima kasih. Siap. Ya Allah, mantap. Dan minta maaf spesifik. Ada lagi nggak kata yang pengen dicurahin? Ya sebenarnya banyak. Iya, nggak bisa ini ya. Ya. Cuma gimana pertanyaan ini? Iya. Gimana pertanyaan? Gue juga bingung nih, men. Gue datang ke sini tanpa persiapan. Ini mah memang on the spot gitu, datang rekam. Gue buat YouTube, memang begitu kerjanya, datang rekam, udah nggak usah pakai ada skenario apa, udah ngobrol aja gitu sih datang. Ya makanya masih ya sedih. emang konten-konten gue mah nggak mutu dari dulu itu ngangkat bagaimana cara tidur, bikin kopi, nggak mutu lah pokoknya buat orang-orang yang unfaedah di YouTube gua. Iya. Orang-orang unfaedah di sini gitu ngobrolnya. Ya kita maaf tuh ya. Biasa. Nggak ada lagi nih. Atau nggak harus ditanya sih. Saya mah pengennya ditanya. Wah Allah. Ngejawab itu enak. Udah punya pacar berapa? Pertanyaannya jangan kayak gitu. Oh iya. Gua gak main berat. Serius kita tuh kalau kita pertanyaan hal yang kayak gitu itu horor banget. Horor. Iya. Ini kode kalau gua masih jomblo. Tenang aja sih. Yang ngaku ya seneng ngaku jomblo ya. Gitu. Tapi barangkali kan ditontonnya banyak. Amin aja ya. Kalau ditontonnya banyak kita ngaku jomblo. Oke. Nggak ada yang marah tapi kita nanti mohon maaf lagi dong. kebanyakan mohon maaf. Iya oke. Itulah sekilas tentang keadaan, karena nggak bisa antara kita dicurahin gitu lewat video, nggak bisa karena hubungan kita, cerita kita nggak bisa gitu loh, cukup hanya lewat satu video. Kalau lu pengen tahu banyak, mungkin orang lain tahu kita ini kayak apa gitu ya, kayak bertentangan, mereka nggak tahu kalau kita sedekat ini gitu kan. Iya betul. Gua juga aneh. Banyak saya juga dengan sahabat saya sendiri banyak pernah kontrak gitu, padahal kita udah baik kan. Gitu. Tadi kata saya udah minta maafnya juga minta maaf personal kita kan gitu. Tapi kan minta maaf personal itu tidak disaksikan oleh orang banyak mungkin kan gitu. Sehingga tidak kelihatan harmonis mungkin. Sebenarnya kan apapun hari ini kita harus melakukan apapun dengan dokumentasi. Iya. Agar tidak harmonis kan. Ampun gue juga ya. Ya gitulah ya. Pokoknya gitulah. Kalau diceritain nggak bakal aku ceritain kan. Soal hubungan kita ini emang aneh tapi gimana ya. Kira-kira gitu pokoknya. Ini video khusus gue sama Katang. Sisanya ya jalan-jalan lagi. Selamat ketemu dari kita. Oke, Mas Katang, makasih. Oke, siap. Ya, gua udah dijamu bos. Wih, sumpah tempat enak banget.